محمد وآله وصحبه أجمعين. نويت التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبأسراره في الدارين آمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أصدق كلمة قالها الشاعر لبيد: ala kulli syai'in ma khalallaha batilu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sebelumnya terus di keterangan hadis Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hadis sebelumnya an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala li jariyatin ra'aha wa fi wajhiha saf'atun istarqu laha fa inna biha nadrah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemarin diterangkan penyakit ain wujud, ada kebetulan penyakit ain, bahayanya besar. Orang kalau kena penyakit ain tidak ada yang nyangka saking cepete pengaruhi penyakit ain, sampai orang bisa jatuh atau bisa sakit atau bisa mati. Buat mengobati dari penyakit ain, kemarin sudah kita bahas penjagaan dari penyakit ain, buat benteng biar kita nggak kena ain atau anak kita nggak kena ain. Kalau kita punya rumah bagus, ya rumah kita gak roboh gara-gara wong tuh takjub, akhirnya malah rumahnya yang rusak kena ain. Bisa loh, jangankan rumah, gunung tebing bisa roboh, bisa runtuh gara-gara ain. Mana mau rumah. Kemarin buat penjagaan dari penyakit ain kita baca Masya Allah la quwwata illa billah. Itu orang yang baca itu, atau dia melihat anaknya atau melihat hartane, terus dia takjub sambil dia baca-bacai anak-anaknya, dibacai Masya Allah la quwwata illa billah. Ketika dia melihat hartane dia takjub sambil baca, lihatnya sambil takjub sambil baca Masya Allah la quwwata illa billah. Itu berarti jaga barangnya dari ain. Juga di doa-doa ini diberkahi sama Gusti Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Doa dari penyakit ain, Tabarakallahu alaik, Allah yubarik fik. Kalau benda, Tabarakallah alaik, Masya Allah. Tuh benteng-bentengnya juga disolawati. Kita punya anak, misal orang-orang itu takjub, misal akhirnya ngelam bagus, kita nyolawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, anak kita aman dari penyakit ain. Nah, kalau orang sudah kena ain, itu sakit, itu dimintakan ruqyah. Ruqyah itu pengobatan lewat doa, itu ruqyah. Nabi yang perintah istarqulaha, berarti yang diperintah Nabi mintakan ruqyah itu ruqyah yang syar'i. Itu boleh, soalnya termasuk keumumannya berobat. Nah, kalau ruqyah itu kita bisa ke orang soleh, bisa, atau bisa ke orang sing ruqyah iku mandi,
sepe. So dukun loh ya. Dukun itu mistik apa? Ya paham maknanya dukun itu arahnya ke mistik. Tapi kalau sepe arahnya ke Islami, ya kan? Zikir, doa, sepe. Itu ada kalane orang saleh atau kalane orang sing manjur kalau dia itu ruqyah ya itu sepe. Terus didoa-doani jambi-jambi, nah istilah kata itu ahli jambi. Tapi kalau ruqyah Islami jambine itu ayat Quran, ya kan? Zikir, doa-doa, itu jambi-jambi ruqyah Islami. Tapi kalau yang jambi-jambine kita ndak paham maknane, ditinggal. Luwih njogo. Sapa ngerti di situ ada minta bantuan sing sama sakliyane Gusti Allah, sing bantuane iku sampai jin-jin sing kafir malah madarat. Kita nggak ngerti maknane, tinggal. Tapi nek ngerti maknane iku doa itu maslahah, minta Gusti Allah, nah itu boleh. Di antarane doa sing diajarke Nabi ketika ngobati orang. Nabi ngajari kita ngobati orang itu ada doane. Orang sakit itu di doa-doa sing diajarke Nabi bisa juga buat penyakit ain. Nabi pernah ngobati orang sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyentuhke jarine di lidah, dikenake air ludah, terus di oleske tanah sambil berdoa Bismillah biriqi ba'dina turbati ardina yushfa saqimuna bi'idni rabbina. Akhirnya dioleske ke bagian yang sakit, entah sing sakit gigi berarti pipine, sing sakit kepalane, sing sakit ain juga bisa, sakit ain wajahnya sampai pucat ya wajah bisa pakai doa, dioleske lidah, dioleske air ludah, terus ditempelke ke tanah sambil didoani biriqi ba'dina turbati ardina yushfa saqimuna bi'idni rabbina. Akhirnya kan ada tanahnya, ya kan ada tanahnya, terus dioles-oles ke. Nggak harus ludahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga boleh ditiru ludahnya orang-orang sing soleh-soleh atau sing manjur-manjur bisa. Nggak harus tanah Madinah. Nabi kan ketika itu turbati ardina, tanahnya lebunya tanah kami Madinah, nggak harus tanah Madinah. Nisbatnya diamalke di Kudus bisa, termasuk niru sunnah Nabi. Yushfa saqimuna bi'idni rabbina, doa-doa. Ada juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngobati orang sakit, ada sahabat sakit. Akhirnya Nabi ngajari tangan kanan diletakkan di tempat yang sakit. Yang sakit misal dadane, ya tempel ke tangan kanan ke dadane misal. Kemudian ucapke bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian doa a'udzu bi qudratillahi wa izzatil a'udzu bi qudratillahi wa izzatihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. A'udzu bi qudratillahi wa izzatihi min syarri ma ajidu wa uhadir, diulang-ulang sampai 7 kali. Itu juga bisa orang kena penyakit ain, gak bisa jalan, akhirnya kaki sing sentuh tangan kanan itu, tangan kita boleh, tangannya orang yang sakit juga boleh. Berarti kita ngobati orang lain boleh, kita ngobati kita dewe sing sakit juga bisa. Bismillahi 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 a'udzu bi qudratillahi wa izzatihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali.
Bisa juga mengobati penyakit atau juga termasuk penyakit ain sama. Terus bagian ahli hikmah juga ngajari kalau orang sakit atau kita ngobati kita dewi sing sakit, sentoke tangan kanan ke bagian yang sakit, ucapke bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim sampai 100 kali. Mujarrad qawi. Bismillah. Bismillah ya syifa. Bismillah ismullah la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Juga tafaulan sama habbatus sauda. Soalnya ain termasuk penyakit. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, habbatus sauda dawa min kulli da'in lasan. Juga diminum habbatus sauda, bisa diminumi habbatus sauda. Atau dibaca-baca kayak ayat kursi, Al-Fatihah, ayat-ayat yang dibuat ruqyah. Ya, Al-Fatihah, ayat kursi ya, akhir surat Al-Baqarah, Qul terus Al-Falaq, An-Nas. Nah, mumpung ada ahli ini tak kalian terus bulan malam akhir. Ya, ayat-ayat yang biasa ya buat ruqyah. Mana? Al-Imran ya. Ada Al-Imran. Ada juga awal suratul Hadid. Awal suratul Hadid ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bisa dibuat ruqyah penyakit apa wae. Walhasil orang masuk Quran, wiridannya Quran, terusannya Quran ya terjaga dah sehat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus ya doa-doa Quran, ayat-ayat Quran, semuanya bisa. Istarqulaha fa inna bihan nadrah. An Nabi Hurairah radhiyallahu, ada juga kota yang terkenal, ahli kota itu punya ain itu kuat, yaitu kota Syibam. Kota Syibam di Hadramaut sampai sekarang masih ada. Kalian yang ngerti kotane, itu dari tanah liat. Bangunan-bangunannya itu gedung-gedungnya tinggi, tapi dari tanah liat kabeh. Masuknya itu ada benteng, kayak benteng kalian lihat TV sing benteng zaman kuno, iku benteng itu. Benteng. Iku kota Syibam. Ahli Syibam terkenal orangnya ainnya kuat. Kalau lihat apa-apa sambil takjub, hati-hati. Pulang-pulang sakit. Dulu Al-Fakir awal kali dikirim dakwah, awal kali Syibam. Semuanya awal kan menakutkan. Terus awal kotanya Syibam, jadi double menakutkan. Orang-orang lihat ini ada murid-muridnya,
kamar, langsung dilihat dirubung. Akhirnya diperingatkan jangan memperlihatkan yang membuat mereka takjub, entah HP. Mereka kan orang-orang tradisional ya, entah HP, entah bahasa sing bukan Arabi, apapun yang membuat takjub jangan. Ini ahli syibah, mereka terkenal ainnya kuat. Kalau mereka takjub, kita sing celaka. Hasil tenges gak boleh ngomong dipikir hati-hati. Akhirnya ketika dakwah ceramah ngomong yang gak ada gak membuat mereka khilaf atau apa, sing disepakati, sing ada betul-betul, alhamdulillah selamat semua. Tapi terkenal mereka ahlu syibah, ainnya kuat. Melihat sesuatu sambil takjub atau sambil benci, bahaya yang dilihat. Tapi nggak cuma orang yang ainnya kuat, semua orang punya potensi. Ain itu bisa mencelakai semua. Nek binatang yang terkenal punya ain kuat apa? Rusa. Rusa kuat. Ainnya kalau memandang sesuatu itu yang dipandang rusak atau sakit atau mati bahkan. Kucing, ada kucing itu istilahnya condromowo. Kucing condromowo, kucing telon, kembang telon. Tapi kalau jantan, itu jarene kok ono bajing yang dhuwur kelompok cuma dilihat tok itu, gak usah ngejar. Itu terkenal punya ain kuat kayak gitu. Ain itu nasallallahu al-afiyah minal ain wa minas sihar wa min kaidil zalimin. Itu doa-doa kita minta ke Allahumma inni a'udzubika min sihris sahirin wa min ainil ainin wa min kaidil zalimin wa syarri kulli ain wa syarri kulli sihr a'udzubika min syarri kulli dhi hasad. Kita minta perlindungan sama Gusti Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala astaku kalimatin. Makanya kok artis-artis kadang mereka dawa-dawa ya ada kecenderungan penyakitnya aneh-aneh kadang artis-artis ya. Senang penyakitnya aneh-aneh akhirnya enggak umur tua. Ya kalau gak diimbangi kumpul orang soleh, gak diimbangi baca Quran, baca zikir, ya wis cuma mikir paling ayu, paling ganteng, akhirnya orang wah histeris takjub, ya wis pulang-pulang penyakit sing aneh-aneh. Kasihan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asdaqu kalimatin, paling bener kalimat. Qala asy-syairu, qala yang telah mengucapkan kalimat itu asy-syairu, seorang syair, labidin, ya mungkin kalimatul labidin, yaitu kalimatnya labid atau neka zahirnya labidun. Labidun itu labid yakni kalimatul labidin. Labid kalimatul labid. Ala kulli syai'in ma khalallaha batilu. Ala ingat, kulli syai'in, segala hal, ma khalallaha, yang selain Allah, batilu, iku batil.
Rawahul Bukhari wa Muslim. An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala asdaqu kalimatin, kalimat yang paling betul. Qala asy-sya'iru labidun atau labi, kalimat itu labidin ya. Yang diucapkan seorang syair, kalimat yang paling betul itu kalimatnya labid. Kalimatnya labid iku ala kulli syai'in ma khalallaha batilu. Ingat segala hal atau perhatikan ingat, camkan itu ala kulli syai'in, segala hal ma khalallaha batilu, yang selainnya Allah itu batil. Ya, hadis pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam membetulkan perkataan yang memang betul meskipun itu dari penyair. Syair itu dipadake penyanyi loh ya. Dulu di Arab ada syair. Itu mereka orang-orang Arab iki ahli lughah. Mereka itu bahasanya itu pinter, kemudian sastranya itu pinter, ngerangkai kalimat dengan kalimat lainnya sampai jadi makna yang dalam, dan kalimatnya itu indah dan mudah dihafal, tidak sulit diucapke. Isine itu bisa mengangkat orang yang dipuji dan bisa merendahkan orang yang dihina di dalam syair. Itu loh kekuatan syair. Itu syair ketika di zaman jahiliyah atau setelahnya atau sampai sekarang, terutama di zaman turunnya Al-Quran. Makanya Al-Quran itu bisa mengalahkan syair-syair para ahli syair, termasuk syair jahiliyah sing masyhur. Asy'arus syu'ara, paling ahli syair para penyair, termasuk diantaranya Labid. Ada juga, tapi akhirnya masuk Islam. Ada juga Hasan bin Thabit al-Ansari, masuk Islam, sahabat. Ada juga Imru'ul Qais. Ada lagi Jarir. Ada lagi Jarir sama Imru'ul Qais iki saling kirim-kiriman. Nek iso kirim-kiriman sihir, santet. Nek kono iku kirim-kiriman syair, bukan seher ya. Nek Jawa kan kirim-kiriman apa? Seher, santet kirim-kirim. Arab kirim-kiriman bukan sihir, syair. Jarir menghina Imru'ul Qais, tiba Imru'ul Qais menghina. Idza jama'tana ya Jarirul majami'u tilka abauna ya. Itulah datuk-datuk kami yang kami banggakan. Aku nyindir-nyindir itu lewat syair-syair. Dan Nabi itu disebut sama Gusti Allah bahwa Nabi itu dijauhkan dari syair dan enggak dia jadi syair dan bukan penyair dan bukan ahli syair. Tapi Quran memang bukan syair, Quran itu. Sampai ketika Nabi dalam surah Yasin, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu. Gusti Allah itu dalam surah Yasin, kami enggak ajarkan kepada Nabi syair dan tidak layak Nabi bersyair. Nabi bukan ahli syair dan enggak layak bersyair.
ma yanbaghi lah. Bahkan dalam surah itu ada asy-syu'ara wasy-syu'ara yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa dzakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamul qalbi yanqalibun wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Para ahli syair itu diikuti sama orang-orang yang kepleset, orang-orang yang tergelincir. Alam tara diikuti ani syair itu dihafalke sama orang-orang itu, dihafalke terus disebarke, diriwayatke. Iku maknane yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Tidakkah kau lihat mereka wahai Nabi? Mereka itu di setiap lembah mereka itu tanpa arah. Ketemu siapa? Ya dimasukkan ke syaire. Gitu aja syaire diriwayatkan orang-orang yang mengikuti. Jadi dulu penyair itu ahli syair memang mulyake betul-betul. Dikasih tempat, terus orang-orang kumpul semuanya, kayak halaqah ta'lim. Akhirnya dia itu syair, akhirnya geleng, akhirnya diriwayatke, dicatat. Bahkan kalau bagus itu syair, ada sih ditempelke di Ka'bah. Saking dulu sebelum zaman Islam itu penghargaan sama syair ini sangat tinggi. Syair yang paling bagus kategorinya ya kayak tadi, kalimat dengan kalimat lainnya itu indah, maknanya dalam, gampang dihafal, kok bagus. Paling bagus itu dicatat, ditempel ke Ka'bah, saking perhatiannya sama syair. Tapi Nabi walhasil syair itu di Quran itu ada kritikan, ya kan? Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, dikritik. Dan Nabi tidak layak diajarkan buat Nabi syair dan dijauhi dari syair. Wa ma 'allamnahu asy-sya'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Itu Quran, bukan syair. Tapi Nabi ada mulahadzah sedikit. Dulu ketika ada syair terkenal, ada syair terkenal, walau raja'na fi kulli khairin in qila zurdu bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu. Ini masa ngomong sapa itu? Ya akramal khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diriwayatke Nabi menjawab dengan berupa syair. Qulu raja'na bi kulli khairin wa tama'al farah wal usul. Syair kan. Walau hal itu kisah Sayyidi Ahmad Ar-Rifai dalam karamah beliau dialog sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sebagian ulama tanpa istilah kata merendahkan Sayyidi Ahmad Ar-Rifai dengan dalil-dalil. Itu Abdullah Al-Qumari beliau mengatakan ma yanbaghilah wa ma 'allamnahu asy-sya'ra wa ma yanbaghilah. Ada juga dalam kisah banyak. Alhasil di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak ahli syair Nabi, tapi Nabi mengakui ada kalimat-kalimat penyair Nabi hafal. Ada yang dihafal kan?
Bahkan itu kalimatnya betul dipuji sama Nabi. Pujiannya pengakuan kayak gini namanya pujian. Asdaqu kalimatin qalaha asy-sya'ir Labid. Kalimat yang paling betul yang diucapkan penyair adalah kalimatnya Labid. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Itu Nabi yang berarti ngapal ke. Meskipun Nabi itu tidak layak dikatakan Gusti Allah, tidak layak diajarkan kepada Nabi syair, tapi Nabi mengakui bahwa di dalam syair kalau baik ya baik. Iku loh objektif, iku loh amanatul ilm. Gitu. Jangan pokok elek kabeh. Enggak, kalau itu bagus meskipun dari siapapun bagus ke. Itu objektif itu amanatul ilm. Enggak fanatik, enggak subjektif, enggak. Labid ini syair ada dua as-syatr. Bait itu terdiri dari dua syatr. Dulu itu Labid ketika ke Mekah, itu ketika zaman sebelum hijrah ke Madinah, kaum muslimin disiksa orang-orang kafir Quraisy. Termasuk ada orang masuk Islam namanya Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un masuk Islam tapi dilindungi sama Al-Walid bin Al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Al-Walid bin Mughirah ini tokoh kafir Quraisy, kaya, pimpinan, punya hubungan baik, kekerabatan juga baik sama Utsman bin Mad'un. Lah Utsman bin Mad'un malah masuk Islam, tapi sama Al-Walid bin Mughirah itu dilindungi. Siapa yang menyiksa, mengganggu Utsman berarti musuhku, kata Walid bin Mughirah. Tak lindungi Utsman bin Mad'un itu pengumuman di Masjidil Haram, ngumpul ke orang-orang Quraisy, ya masyarakat Quraisy, ini Utsman bin Mad'un, saya Al-Walid bin Mughirah memberikan perlindungan buat dia. Siapa mengganggu dia berarti mengganggu saya. Akhirnya meskipun masuk Islam itu Utsman bin Mad'un nggak ada orang yang ganggu. Tapi sakliyane Utsman bin Mad'un nasibe apes, bidal di seret di tanah panas, ditindai batu panas, nasibnya nggak sebaik Utsman bin Mad'un. Yasir, Ammar bin Yasir ibunya Sumayyah disiksa. Akhirnya banyak yang disiksa. Utsman bin Mad'un jalan keliling Mekah ini lihat orang-orang muslim disiksa. Saya muslim tapi aman, ini saudara-saudaraku disiksa, nggak pantas saya istilahnya aman sendirian tanpa senasib sama saudara-saudaraku. Akhirnya Utsman bin Mad'un nemui Walid bin Mughirah, ngomong sama Walid bin Mughirah, ya Walid, tak kembalikan perlindunganmu. Saya balik ke perlindunganmu dan saya berlindung kepada Gusti Allah. Walid akhirnya manggake, ya monggo kalau kau mengembalikan. Tapi kita omong ke, ayo kita ke Masjidil Haram, ayo ke Masjidil Haram. Akhirnya Walid bin Mughirah pengumuman, ya ma'syara Quraisy, ini saya Walid bin Mughirah dan ini Utsman bin Mad'un yang kemarin tak berikan perlindungan, sekarang dia mengembalikan perlindungan itu. Akhirnya Utsman bin Mad'un mengatakan, ya dia betul, tak kembalikan perlindungan dia dan saya berlindung hanya kepada Gusti Allah. Akhirnya sudah, siapa yang mengganggu Utsman nggak ada kaitannya sama Al-Walid. Akhirnya setelah itu Utsman jalan. Pas ketika itu Labid bin siapa Labid itu? Labid penyair datang ke Mekah. Labid ini datang ke Mekah, ahli syair sudah sepuh ketika itu, dihormati betul-betul, asy'arus syu'ara,
paling top-tope penyair iku Labid. Labid iki usiane 150 lebih. 90 tahun niku jahiliyah. Sisane iku Islam. Umure sepuh-sepuh. Subhanallah, Hasan bin Thabit Al-Ansari, penyair dari Madinah, umurnya 120 tahun. Juga penyair. Mungkin orang kalau ahli syair itu akhirnya dia mengungkapkan semua unek-unek ini. Akhirnya sehat. Wallah, bahagia dengan kalimat itu terungkap ke pengen sehat. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Nabi Nuh gak penyair ya umurnya panjang kok, gak ada hubungannya mungkin. Cuman ketika itu syair Labid, orang sepuh Asy'arus Syu'ara datang ke Mekah, dihormati sama orang-orang Quraisy. Akhirnya ayo syairlah. Akhirnya ketika mulai syair, orang dulu kalau syair itu sak syator itu ibaratnya sayat orang. Bait. Syator itu separuh bait. Jadi satu bait ada 2 syator. Ketika syairnya dibacakan sak syator, orang-orang kagum. Syator selanjutnya berarti sempurna sak bait, Allah tambah kagum. Akhirnya ternyata gini. Syator lagi yang baru, tengah-tengah berhenti, kagum. Syator yang kedua, akhirnya seperti ini, bagus sampai bagus. Sampai ketika kalimat ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Allah. Ada Uthman bin Maz'un di situ. Ketika sampai di syair ini ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Uthman bin Maz'un mengatakan sadaqta, betul. Ala kulli syai'in ma khalallaha batilu. Ingat segala hal sakliyane Gusti Allah itu batil. Uthman bin Maz'un masuk Islam sudah. Sadar tak kok betul. Wa kullu syai'in wa kullu ni'matin la mahalata zailu. Itu syarat setelahnya. Wa kullu ni'matin la mahalata zailu. Dan semua nikmat pasti hilang. Uthman bin Maz'un mengatakan kadzabta, bohong, keliru. Nikmatul jannati la tazul. Nikmat surga enggak akan hilang. Labid heran, sejak kapan ada tamu diganggu seperti ini ya Quraisy? Saya ini tamu. Sejak kapan ada yang ganggu tamu macam dia ini? Akhirnya orang-orang ngerti, Uthman bin Maz'un masuk Islam. Dia sudah melepas pelindungannya Walid bin Mughirah. Akhirnya mulai orang berani pukul sampai matanya biru, bengkak, tonjok. Ketika matanya sudah biru bekas tonjokan, ketemu Al-Walid bin Mughirah. Dia omongin sama Walid, kalau kau masih dalam perlindunganku ya Uthman, matamu udah butuh warna macam itu. Dijawab sama Uthman, wallah mataku yang satu butuh seperti yang satunya lagi, dan saya lebih milih perlindungan Gusti Allah. Itu juga dalil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kalimat-kalimat dari para ahli syair. Itu juga Nabi memperhatikan dalilnya. Ini Nabi apa? Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Itu dibenarkan sama Nabi. Bahkan Hasan bin Thabit Al-Ansari itu juga pernah dimanggake sama Nabi, bersyairlah. Bahkan pernah Hasan bin Thabit Al-Ansari di zaman Nabi di dalam masjid bersyair dan Nabi mendengarkan. Tapi syair lah ya, harus dipahami syair itu lagu kayak zamannya kita ini lagu-lagu band. Enggak, bukan itu syair itu. Lagu-lagu kayak gini itu bukan, beda.
itu syair itu, ilahi lasturil firdausi ahlan wala ahwa ala naril jahimi, itu syair. Surga itu syair, surga. Amin tadhakuri jiranin bidhi salami mazajda dam'an jara min muqlatin bidami, itu syair. Itu Nabi mengizinkan Hasan bin Thabit al-Ansari bersyair. Tapi dalam Quran syair ada yang dicela. Berarti ada kategori syair-syair. Dalam Islam kalau syair itu isinya itu madhullah, hamdullah, madhul nabi, memuji Gusti Allah, memuji Nabi, atau ilmu, contohnya alfiyah, bahar-bahar rojaz, aqidatul awam, itu syair itu isinya ilmu, bagus dong. Atau isinya nasihat Imam Syafi'i ahli syair, syairnya nasihat banyak. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Ketika kau punya hati yang qanaah, maka kau sama raja dunia sama. Walaysa rizqu kata walaysa yanqusu fir rizqil walaysa yanqusu fir rizqil walaysa yazidu fir rizqil ana'u wa rizquka laysa yanqusuhul ta'anni wa rizquka laysa yanqusuhut ta'anni, rizkimu gak akan dikurangi sama kau pelan-pelan, itu gak akan kurangi rizki. Walaysa yazidu fir rizqil ana'u, dan gak akan menambah rizkimu kau sampai kelelahan. Rizki sudah dicatat segini ya segini. Idza ma hallatil manayatu pada ardun taqihi wala sama'u. Nasihat-nasihat dari Imam Syafi'i banyak. Kalau syair isinya gitu-gitu boleh. Tapi kalau syair isinya memuji Qamar, memuji Laila, akhirnya mengundang hawa nafsu, mengundang kemaksiatan, ya sesuai isinya. Tapi dalam hadis ada juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, al-jawful ladzi imtala'a fihi qai'un khairun, perut yang di dalamnya itu dipenuhi muntahan itu lebih baik daripada dipenuhi dengan syair. Ada hadis gitu. Itu diarahkan kalau syair itu memenuhi hatinya orang sing sampai mengalahkan Quran, mengalahkan zikrullah, mengalahkan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah sing dihafali kebak hafal syair-syair. Wa ka ana hafalan Quran wala hadis. Iya, luwih apik dikebaki sama air muntah kata Nabi. Cenderung niku najis. Niku diarahkan ke syair yang mengalahkan hafalan Quran. Dulu juga ada orang hafid Quran, dia itu kepingin beli kitab diwan syairnya salah satu ahli syair, nggak punya uang. Akhirnya mushafnya dibarter sama kitab diwan atau kitab syair. Setelah dibarter, Gusti Allah mensalem, mencabut hafalan Quran ini.
sampai akhirnya dia itu nggak bisa mengingat satu ayat pun, nggak bisa mengingat kecuali satu ayat. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Iku tok. Betapa banyak orang kafir kok kepingin jadi muslim. Iku tok. Ala kulli syai'in ma khalallaha batilu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha hafal banyak sekali syair, tapi beliau hafal Quran. Berarti nggak termasuk sing dalam apa ancamannya hadits Nabi tadi. Lagi pula yang dihafal itu ada kemaslahatan di situ, ada ilmunya. An Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala adunnukum qad sami'tum, adunnukum, saya menyangka kalian semua wahai para sahabat, qad sami'tum, betul-betul sudah dengar kalian, anna Aba Ubaidah, sesungguhnya Abu Ubaidah qadima, sudah datang, bisyai'in, membawa sesuatu, yakni harta, minal Bahraini, dari negeri Bahrain. Fa abshiru, maka bergembiralah, maka boleh kalian gembira. Wa ammilu ma yasurrukum, wa ammilu, dan kalian boleh berharap, ma yasurrukum, yang membuat kalian senang. Fa wallahi, maka demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, ala sawa fi dhammir ra, mal faqru akhsha alaikum. Oh, al faqra, betul saya mal faqra, akhsha alaikum. Man musyabbihah bil laisa, mal faqra akhsha alaikum, ay laisal faqra akhsha alaikum, tidak kefakiran yang mal faqra, bukanlah fakir, akhsha, yang saya takutkan, alaikum, buat kalian, walakin akhsha alaikum, walakin, tapi, akhsha, saya khawatir, alaikum, atas kalian, antum besata, digelar alaikum, atas kalian, ad-dunya, dunia, kama musitat, sebagaimana sudah digelar, ala man kana, atas orang-orang, kana qablakum, yang ada sebelum kalian. Fatanafasuha, maka mereka berlomba-lomba dapat dunia, kama tanafas, fatanafasuha kama tunafisuha, harokatnya podo ya.
fatanafasuha kama tunafisuha, mungkin gitu. Fatanafasuha, maka kalian akan berlomba-lomba. Fatanafasuha mudhari', fatanafasuha nafasa yunafisu. Saya. Oh, kita lihat fatunafisuha. Sing awal fatunafisuha. La'alla shawab sing awal iku fatunafisuha kama tanafasuha. Gitu. Fatunafisuha, maka kalian akan berlomba-lomba. Nafasa yunafisu, akan berlomba-lomba. Fatunafisuha, maka kalian akan berlomba-lomba dapat dunia. Kama tanafasuha, sebagaimana mereka sudah sudah berlomba-lomba dapat dunia. Fatuhlikakum, maka kalian akan dibinasakan sama dunia. Kama ahlakathum, sebagaimana mereka sudah dibinasakan dunia. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala adunnukum qad sami'tum. Ini hadis ceritane dulu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah itu sudah mengalami perang, itu banyak perang. Nabi menang, banyak yang tunduk sama Nabi. Akhirnya Nabi ngirim satu sahabat dakwah ke Bahrain. Bahrain itu dekat Irak. Akhirnya di sana itu ada rasul berkuasa di Bahrain. Nabi ngirim sahabat dakwahi fulan bin fulan, penguasa Bahrain. Bahrain itu ketika itu penduduknya banyak agamanya Majusi. Didakwahi sama sahabat. Akhirnya penguasanya itu masuk Islam. Ketika penguasanya masuk Islam, penguasanya akhirnya nerapke aturan, siapa yang mau masuk Islam, selamat aman. Ia nggak mau masuk Islam, tetap agamanya Majusi, silahkan tetap, tapi bayar jizyah, bayar pajak. Akhirnya masyarakatnya milih, banyak yang masih Majusi tapi milih bayar pajak. Pajaknya akhirnya dikumpulkan penguasa nih Bahrain yang sudah masuk Islam sama penguasa dikumpulkan, akhirnya dikirim ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya ketika itu. Imam Nabi yang paling tertinggi. Akhirnya dikirimkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi merintah ke Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ngambil itu barang-barang jizyah, pendapatan jizyah. Akhirnya Abu Ubaidah ke Bahrain ngambil jizyah, hasil-hasil jizyah dibawa ke Madinah. Sampai Madinah, pas Abu Ubaidah waktu subuh masuk Madinah, bawa barang-barang dari Bahrain, hasil jizyah, harta benda banyak. Lah Nabi itu sudah, kabar itu sudah didengar sama kaum muslimin Madinah. Kaum muslimin Madinah itu senang, punya harapan kalau barang-barang sudah dari Bahrain sampai Nabi bagi-bagi, saya tak minta. Soalnya memang banyak fuqara Madinah butuh dunia buat kebutuhan. Akhirnya ketika sampai di Madinah pas waktu subuh, banyak itu akhirnya kaum muslimin sholat subuh di Nabawi banyak itu. Sebelumnya nggak sebanyak itu, soalnya di Madinah itu ada masjid-masjid di perkampungan-perkampungan. Itu mereka
Biasanya kadang di perkampungan masing-masing. Tapi ketika itu subuh banyak ke Masjid Nabawi semua. Nabi paham di kok subuhan di sini, maksudnya paham Nabi. Kepingin minta bagian. Bukan karena para sahabat itu cinta dunia, bukan, tapi karena hajat. Mereka itu memang butuh, dan Nabi itu yang apa istilahnya bisa diangan-angan, yang memberikan kebutuhan kaum muslimin Madinah. Istilahnya Nabi itu kayak bapak mereka. Kalau butuh apa-apa Nabi. Soalnya memang hajat, bukan karena hirs ala ad-dunya. Paham ya? Jangan dinilai sahabat lama-lama. Enggak. Ini sahabat memang butuh. Oh, manusia sih punya hajat, dan mereka fuqara banyak di situ. Akhirnya sholat subuh itu mereka di Masjid Nabawi. Nabi ngimami. Ketika ngimami, setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Akhirnya wiridan sebentar, Nabi berdiri mau pulang langsung. Ketika mau pulang langsung, sahabat kaget. Mana Nabi? Ya apa barang-barang, katanya ini sudah sampai. Padahal kami datang ini punya pengharapan tuh. Malah Nabi langsung pulang. Akhirnya orang-orang sahabat-sahabat nemuin Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nabi mesem. Lihat tingkah apa istilahnya, tingkah sahabat Nabi mesem. Lo bayangin loh, Nabi sampai mesem. Gak diterangkan dalam ini. Fatabas sama Nabi sampai senyum, karena Nabi tahu memang manusia punya hajat. Di situ senyuman Nabi ku punya arti Nabi memaklumi, inilah hajat orang yang fakir-fakir, memang punya hajat. Ketika dengar ada dunia, menusong ada hajat, akhirnya ada harapan, kepingin diberi. Itulah manusia. Akhirnya Nabi senyum. Nabi akhirnya bersabda, "Adzunnukum qad sami'tum." Saya kira kalian sudah pada dengar semua ya kabar. Anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in minal bahraini. Abu Ubaidah sudah datang bawa harta banyak dari Bahrain. Kalian sudah dengar ya? Mereka jawab, benar ya Rasulullah, kami dengar. Abu Ubaidah sudah datang, makanya kami kesini ya Rasulullah. Ya, saya punya utang, ada yang gitu. Saya ini ada yang sakit ya Rasulullah, ada yang gitu. Ini ada yang mau nikah ya Rasulullah, butuh ini, butuh sangu. Walhasil sahabat-sahabat itu sudah menanamkan pengharapan dari Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi bersabda, fa'abshiru, kalian boleh senang. Wa amilu ma yasurrukum, kalian boleh berharap yang nyenengke kalian. Insyaallah dapat semua, saya khawatir. Saya kepingin nikah, ya ini ada buat sang nikah. Memang hajat. Yang sakit buat berobat, yang punya utang bayaran utang, pengen modal usaha, ini buat modal usaha. Saya khawatir. Wa amilu ma yasurrukum, kalian boleh berharap yang nyenengke. Tapi ya itu loh Nabi tidak memberikan apa istilah kata sesuatu kecuali pasti sempurna. Nabi memberikan dunia, tapi juga Nabi memberikan obat dari penyakit obat dunia. Akhirnya Nabi berikan sesuai yang diangan-angan sahabat. Alhamdulillah bisa nyaur utangku. Alhamdulillah. Akhirnya Nabi bersabda, fa wallahi, demi Allah, mal faqra akhsha alaikum, saya aku nggak khawatir kalian fakir. Andai kan fakir betulan, madharate fakir yang dilakukan fakir buat kalian paling cuma gitu, ngelih. Ikulah perlakuan fakir pada saat jahat-jahatnya, korbane kelaparan, kehausan, apa nih? Apa sih gue jahat ketimbang itu? Yang dilakoni fakir.
Kalau yang paling lapar haus deh. Dan itu kalian saya nggak khawatir masalah lapar haus. Tapi walakin akhsha alaikum. Tapi saya khawatir buat kalian antum sata alaikumud dunya, kalian dibukakan buat kalian dunia, dibentangke dunia. Malah sing tak khawatir ke iku. Akhirnya kalian dibukakan dunia, padahal dunia itu ra'sukul li khati'ah, pusat semua kesalahan. Itu hubbud dunia, cinta dunia. Nah yang tak khawatir kan malah kalau dibukakan itu dunia buat kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, seperti orang dulu dibuka ke dunia sama Gusti Allah. Akhirnya orang dulu dibuka ke dunia, yang diperlakukan dunia apa buat mereka? Fatanafasuha fatunafisuha kama tanafasuha. Kalian pasti akan berlomba-lomba dapat ikut dunia, seperti orang dulu sama berlomba-lomba dapat ikut dunia. Hasilnya fatuhlikakum kama ahlakathum, kalian pasti juga akan binasa seperti orang-orang dulu juga binasa gara-gara dunia. Itu yang dikhawatirkan Nabi, dan itu juga yang dikhawatirkan kita, buat kita masing-masing. Makanya kita boleh dapat hadiah mobil, senang boleh, tapi tidak usah kesenangan, gak usah. Jangankan hadiah mobil, hadiah baterai harus bunga handphone, hadiah HP, mencolot, boleh, cuma nggak usah terlalu senang. Kita langsung sadar, ala kulli syai'in ma khalallaha batil, semua selain Gusti Allah batil, rusak, fana, segitu aja. Sak seneng-senenge ya apa sih, nek gak iki sing ninggal, saya sing ninggal kayak iki, males. Ya senang boleh, enggak usah terlalu sing sampai lalai dari hakikat, sampai kita enggak mau melepas ikatan. Itu malah nanti nek kita pisah malah lebih menyakitkan daripada ketika pisah baru kita melepas ikatan. Lebih baik mulai sekarang kita enggak usah mengikat ikatan apapun. Tapi kok terlalu senang, tak kali ya fana. Nah, itu kan berarti sudah sadar dia. Abu Ubaidah itu termasuk sahabat yang dijamin Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Jaminannya Kanjeng Nabi artinya jaminan Gusti Allah. Kanjeng Nabi cuma nyampe ke. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'd bin Sa'id bin Auf bin Talhah wa Abu Ubaidah wa Zubair Sadatun Wuralu. Abu Ubaidah, jabatan beliau Abu Ubaidah di habarkan sama Nabi. Abu Ubaidah aminu hadhil ummah, orang terpercaya di kalangan umat ini, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dulu pernah ada orang dari Najran itu ikutnya Yaman. Kalau di zaman Nabi Najran itu Yaman, tapi sekarang sudah dibeli Saudi. Jadi Najran itu tanah sekarang sudah dibeli Saudi. Dari saya sudah bukan Yaman tapi Saudi. Dulu orang ahli Najran itu agamanya Nasrani zaman dulu. Itu ada dua orang pendeta nemuin Nabi di Madinah dari Najran, pendeta Nasara. Ketika ketemu sama Nabi, pendeta ini lihat, ayo kita buktikan, kita saling mubahalah, laknat-laknatan sama Muhammad. Siapa yang celaka, itu yang jadi bukti. Nekat. Yang satu untungnya dia menahan. Jangan. Kalau dia betul Nabi,
kita yang binasa sampai anak putu kita binasa. Lebih baik kita baik-baikan sama Muhammad. Akhirnya nggak jadi mubahalah. Sampai akhirnya ketika mau pulang ke Najran, berdialog ketika ikut dialog, sampai bingung orang Nasrani, nggak bisa mendebat lagi. Ditanya Nabi nggak bisa jawab, hujah-hujah qati'ah. Sampai akhirnya orang Nasrani mau pulang ke Najran, sampai mengatakan ib'ats, utuslah satu orang yang terpercaya buat mengajarkan Islam di tempat kami, tapi harus terpercaya. Nabi bersabda, akan tak kirimkan orang terpercaya di umat ini, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah aminu hadhil ummah, diutus ke Najran. Abu Ubaidah ya gak bakal korupsi, sebenarnya amin, orang terpercaya. Makanya diutus Nabi buat ngambil jizyah, juga dikorupsi. Persoalan di zaman sekarang itu korupsi itu bukan lagi aib. Di zaman dulu kan aib, sekarang itu tradisi. Jadi ya apa sih, bukan aib seakan-akan, padahal ya tetap aib, itu kesalahan besar, khianah, ya kan. Akhirnya Abu Ubaidah yang dikirim. Ini juga dalil dunia itu hakikatnya membuat orang banyak celaka. Dikatakan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kalau tidak Nabi itu athar sahabat atau athar tabi'in, tapi masyhur hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pimpinannya semua kesalahan gara-gara dunia. Artinya satu contoh, gara-gara dunia akhirnya kita pasti kebencot, tamak, gara-gara senang dunia. Ketika ada orang dunia, kita pasti rebutan. Apa kita satu-satunya yang kepingin? Mesti ada orang yang pasti juga kepingin. Berarti kita kalau lihat ada orang kepingin, kita ya kepingin, pasti kita akan al-haqq, hasad, juga gara-gara hubbud dunia. Sampai-sampai ada gara-gara dunia sampai tekan tulul amal, panjang angan, gara-gara seneng dunia. Enggak seneng zikrul maut, gara-gara hubbud dunia. Akhirnya orang gara-gara hubbud dunia, akhirnya khianah gara-gara hubbud dunia, kizib gara-gara hubbud dunia. Semua itu ujung-ujungnya hubbud dunia, ra'su kulli khati'ah. Makanya dulu itu sampai gara-gara hubbud dunia, gak perlu kita bayangin dunia itu sesuatu yang mas-masan, roti itu masuk dunia, makanan itu dunia. Gara-gara itu orang bisa melepas agama, saking bahayanya kalau sudah hubbud dunia. Bukan berarti kita nggak boleh punya dunia, punyaan. Kita malah kalau bisa menguasai di tangan, tapi yang dipermasalahkan hubb, cinta. Nah itu loh, jangan sampai mengorbankan agama gara-gara dunia. Dulu ada Nabi Isa alaihissalam, itu Nabi terkenal fakir, saking nggak butuh dunia. Nabi Isa sampai mengatakan dunia itu dari segala sisinya itu buruk, kata Nabi Isa. Dunia itu dari segala sisi itu buruk, baik dari sisi mana buruk dah. Muridnya ada yang tanya,
Bukankah kalau yang punya itu buat sedekah, itu bukankah itu kebaikan? Tetap buruk. Meskipun yang punya soleh, terus akhirnya ahli sedekah, itu sedekah modalnya apa? Dunia kan? Kata Nabi Isa tetap buruk. Dari mana kok buruk, kok bisa? Bukankah ketika dia itu punya dunia, dia harus merawat itu dunia? Iya. Bukankah itu melalaikan dari zikrullah? Iya. Keburukan apa lagi yang lebih buruk dari lupa sama zikrullah? Meskipun dalihnya sedekah walai, nggak ada zikrullah itu sudah cukup keburukan. Nabi Isa sampai gitu. Itu minimal kita tahu kisah-kisah macam itu. Meskipun kita nggak sampai tahap-tahap yang ekstrim macam beliau, tapi minimal kita tahu kisah-kisah buat fa'tabiru ya ulil absar, ngambil i'tibar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi Allahumma salli bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nuri dzati wa sirri sari fi sa'iril asma'i was sifati wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nuri dzati wa sirri sari fi sa'iril asma'i was sifati wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nuri dzati wa sirri sari fi sa'iril asma'i was sifati wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur alladhi wa sirri sari fi sa'il al-asma'i wa sifati wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur alladhi wa sirri sari fi sa'il al-asma'i wa sifati wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur alladhi wa sirri sari fi sa'il al-asma'i wa sifati wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur alladhi wa sirri sari fi sa'il al-asma'i wa sifati wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur al-dhati wa sirri sari fi sa'ir al-asma'i wa sifati wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur al-dhati wa sirri sari fi sa'ir al-asma'i wa sifati wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur al-dhati wa sirri sari fi sa'ir al-asma'i wa sifati wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur al-dhati wa sirri sari fi sa'ir al-asma'i wa sifati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur al-dhati wa sirri sari fi sa'ir al-asma'i wa sifati wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur al-dhati wa sirri sari fi sa'ir al-asma'i wa sifati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur al-dhati wa sirri sari fi sa'ir al-asma'i wa sifati wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur al-dhati wa sirri sari fi sa'ir al-asma'i wa sifati wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur al-dhati wa sirri sari fi sa'ir al-asma'i wa sifati wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur al-dhati wa sirri sari fi sa'ir al-asma'i wa sifati wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur al-dhati wa sirri sari fi sa'ir al-asma'i wa sifati wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur al-dhati wa sirri sari fi sa'ir al-asma'i wa sifati wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur al-dhati wa sirri sari fi sa'ir al-asma'i wa sifati wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur al-dhati wa sirri sari fi sa'ir al-asma'i wa sifati wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur al-dhati wa sirri sari fi sa'ir al-asma'i wa sifati wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur al-dhati wa sirri sari fi sa'ir al-asma'i wa sifati wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur al-dhati wa sirri sari fi sa'ir al-asma'i wa sifati wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur al-dhati wa sirri sari fi sa'ir al-asma'i wa sifati wa ala alihi wa sallim.
اللهم صل على سيدنا محمد النور الذي وسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذي وسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذي وسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذي وسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذي وسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذي وسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذي وسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذي وسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي
الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر اللهم إني أمسيت أرشدك وأرشد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أرشدك وأرشد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أرشدك وأرشد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أرشدك وأرشد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم صل على سيدنا
محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فرحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها. وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم